Tadi gimana? Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good evening, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good night, everyone. Oke, so guys, can you please turn on your camera? Teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Hello, good evening. Evening. Oke, so guys, this is our second week. Ini adalah minggu keduanya kita, ya. Dan teman-teman, gimana kabarnya? Please answer me on the chat box. Teman-teman bisa dijawab di chat boxnya ya. How are you today? Sis Lela, Stefani, Ananda, Bro Libret, Sitorus, Arjuna. Good bro, thanks. That's really nice. Can you please turn on your camera, everyone? Bisa dinyalakan kameranya ya. Feeling good. That's really nice. And also, how was your weekend, everyone? Gimana akhir pekannya? Where did you go? What did you do? Kemana? Ngapain? Ya, that's. Come on. Actually, for me, untuk saya sendiri, I didn't go somewhere, nggak kemana-mana, ya. Yeah, nothing. But I had a good time. Ya. Lumayan menikmati waktu last weekend. Ya, that's. Teman-teman yang lain gimana nih? Sis Rachel, Shiva, Kumairo, halo, Sumayono, and Revalina. How are you guys? The weekend was nice. Have a quality time with family. That's really nice. And guys, can you hear me clearly? Biasa-biasa aja bahasa Inggrisnya. Nothing much boleh. Atau bisa bilang it's so-so. It's so-so. Kayak gitu. Ya, bisa bilang kayak gitu. Okay, so everyone, as like yesterday, before I start, do you have any questions? Sebelum saya mulai, mungkin teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan aja. Ya, sambil menunggu yang lain juga. Come on. I went to the mall on the weekend. Oh, that's really nice. Saya mau pergi ke mall tapi nggak ngerti sama siapa. Tidak ada juga kita punya. What is it? What is it? Oh, I see. I am happy because I can have, ya, kalau lebih tepatnya I can have quality time. Karena saya bisa quality time itu kan kalau di Indonesia ya. Kalau di bahasa Indonesia kan saya bisa waktu yang berkualitas, kan itu nggak masuk dalam bahasa Indonesia ya. Jadi I can have quality time itu bisa. Saya bisa menikmati waktu yang berkualitas with my family. That's everyone. Ada lagi mungkin? Nggak ada pertanyaan? I am playing badminton with my friend and then hang out with my friends in Agro Park. Oh, I don't know where Agro Park is. Gak tahu di mana Agro Park is. Tapi that sounds nice. Kedengarannya menyenangkan ya. Oke, so everyone, sekarang saya punya pertanyaan. Saya punya pertanyaan. Sekarang saya yang bertanya ya. Maaf, I'm sorry guys because sometimes my accent is still little bit thick. Maaf teman-teman karena biasanya logatku masih agak agak ini ya, agak apa namanya? Agak kental banget. So guys, do you know what are we going to talk about for today? Tahu nggak hari ini kita akan membahas soal apa? Come on. What are we going to talk about for today? Please tell me. Describing person.
describing person. That's correct. And I hope that today. Oh, kemarin kita nggak ini ya. Kemarin kita nggak praktek ya. Hari Sabtu. Ya, nggak ada praktek. Ya, semoga kita bisa praktek hari ini ya. Itu salah satu utang yang saya punya kepada teman-teman. Okay. Okay, today we are going to talk about describing person. But before that, ya teman-teman, semoga sehat selalu. Seperti yang biasa saya katakan, teman-teman nggak apa-apa sambil makan, sambil minum, sambil merokok juga. It's okay, no problem. Ya, Yang sambil penting, makan. yang penting jangan sambil tiduran. Oke? Okay, I think let's go on. Mari kita lanjut aja. Okay, so here we go. Describing person. Jadi, teman-teman, describing person itu adalah bagaimana caranya kita mendeskripsikan seseorang, menggambarkan seseorang, baik itu dari ciri-ciri atau bahkan sifatnya. Nah, teman-teman, ada dua cara sebenarnya gimana cara menggambarkan orang dalam bentuk kata-kata. Pertama, yaitu bentuknya seperti ini, pakai kata ganti kepemilikan, pakai my, your, their, our, her, his, atau its. Kalau saya kecepatan, mohon dikatakan ya. Seperti biasa. Nah, saya ulang. Saya ulang. Menggunakan kata ganti kepemilikan. Maksudnya kata ganti ini gimana sih? Saya nggak ngerti gimana itu kata ganti, teman-teman. Jadi, teman-teman, kata ganti itu ada 7 sebenarnya. Saya, kamu, kami, mereka, dia. Laki-laki, dia perempuan, sama itu benda. Ada 7 sebenarnya. Itu kata ganti. Maksudnya kata ganti apa yang digantikan? Saya kan Kahfi ya. Kalau saya nggak mau, kan ada orang yang bicara, Kahfi itu nggak suka ini. Kok agak agak geli dengernya ya. Nah, kan ada orang kayak ngomong kayak gitu, Kak. Ada kan? Nah, daripada saya bilang namaku sendiri, oh teman-teman tahu nggak, Kahfi nggak suka makan ikan contohnya. Dibandingkan saya bilang namaku sendiri, mending saya pakai saya. Nah, itu namanya kata ganti, teman-teman. Misal saya bicara sama Sis Lela nih, kami berhadapan langsung. Saya bisa bilang Sis Lela suka apa? Kan bisa saya bilang saya gitu. Nah, dibandingkan saya bilang Sis Lela, itu kan kata benda ya, nama ya. Nah, kita menggunakan kata ganti kamu. Nah, biasanya kalau di Jakarta bilangnya lo kan, ya. Ya, tergantung dari budaya masing-masing kayak gitu. Tapi kalau di bahasa Indonesia kita bilangnya kamu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita pakainya you. Nah, itulah namanya kata ganti. Nah, kata ganti kepemilikan ini apa, teman-teman? Jadi kata ganti kepemilikan itu ya hampir sama dengan kata ganti, tapi dia mempunyai sesuatu. Misal, Rumahnya sebelah. agak lucu kalau misalnya mau praktekkan soal ini, teman-teman, karena saya agak cringe ya. Jadi gini, misal, mana ya? Ini mouse-nya Kahfi. Anggaplah contoh seperti dia. Ini mouse-nya Kahfi. Saya bisa bilang ini mouse-nya saya. Nah, kayak gitu ya. Nah, itulah namanya kata ganti kepemilikan. Nah, ini aja. My artinya punyaku. Bukan punyaku, tapi anuku. Jadi kunya itu ya. Kunya itu. Kunya itu. Bukan anunya. Gitu. Terus your, anumu. Saya pakai anu ini karena di sini anu itu bisa digantikan dengan banyak jenis kata benda. Iya kan? Misal, mouseku, my mouse. Mousemu, your mouse. Mouse-nya mereka, their mouse. Mouse-nya kami, our mouse. Mouse-nya dia perempuan, her mouse. Mouse-nya dia laki-laki, his mouse. Kalau misalnya si laki-laki punya mouse ya. Terus apa lagi? Mouse-nya itu benda, misal saya mau bilang, oh itu mouse-nya laptopku. Nah, laptopku itu kan benda ya. Jadi aku bilang aja, oh itu laptop, itu mouse-nya itu loh. Nah, itu. That is its mouse. Kayak gitu. Atau mau aku bilang, oh warnanya dalam kurung mungkin yang ku maksud itu warnanya laptopku.
kan benda. Jadi aku bilang its color, oh warnanya, its color is black, kayak gitu ya. Itulah penggunaan. Kadang orang bingung di situ, teman. Jadi my ini kepemilikan saya, your kepemilikan kamu, their untuk mereka, our untuk kami, her untuk dia perempuan, his untuk dia laki-laki, its untuk benda. Noun ini apa teman-teman? Benda. Sungguh hening ya. Kata Kata benda. 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 Kata benda. Oke, kata benda. Noun itu kata benda. Adjektif itu kata sifat. Nah, teman-teman, misal saya mau bilang apa ya? Bentar, guys. Nah, saya mau bilang uangku. Jadi saya bilang My my, money. uangmu, your Money. money. Jadi teman-teman bilang money me atau money I. No, it's wrong. It's totally wrong. That's sangat-sangat salah. Kata benda, maksudnya kata benda ini, ya benda. Benda, itu aja. Ya. Nah, teman-teman, kita akan menggunakan is atau are kalau misalkan berdasarkan jumlah bendanya berapa. Kalau misal bendanya ada satu, ya kita pakai is. Jadi bukan siapanya ya, bukan miliknya siapa, tapi bendanya ada berapa. Oke? Oke, guys. Nah, kalau misalnya bendanya ada banyak, kita pakai lebih dari satu, kita pakai are. Contoh begini, teman-teman. Apa ya? Mana saya nggak ada bendanya lagi. Misal contoh, ada botol di sini, ya kan? Nah, ketika saya mau bilang botolku ini mahal. Mahal bahasa Inggrisnya apa, teman-teman? Expensive. 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 Nah, teman-teman, ketika saya mau bilang botolku ini mahal, botolku ada berapa? Cuman One. satu. Saya pakai is atau are, harus menggunakan is. Jadi my bottle is expensive. Ya. Karena kalau misalnya ada yang tanya kenapa bukan M? Kan my. Ya, bukan masalah mainnya teman-teman, tapi masalah bendanya. Iya kan? Kenapa is? Bukan are, karena bendanya cuma satu. That's. Nah, ketika saya bilang botolku ada banyak, teman-teman, botolnya harus lebih dari satu. Bagaimana caranya membuat botol lebih dari satu? Bottles. Ditambahkan S biasanya, lebih dari satu botol. Nah, gue bilang botol-botolku itu mahal. My bottles are expensive. Mahal itu kata sifat, teman. Adjektiva. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Bisa, bro. Lanjut. Nah, teman-teman. Kok kelihatan konyol saya pakai botol ini. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ada beberapa contoh nih, guys. Misal, my hair is long. Artinya apa? Rambut saya panjang. Saya panjang. Benar sekali. Rambut saya panjang. Bro, kenapa my hair pakainya is? Kan hair itu banyak. Teman-teman pernah dengar enggak orang bilang satu rambut? Nggak pernah kan? Atau Sehelai. pernah? Sehelai. Satu rambut, dua rambut. Nggak Satu ada kan? helai. Mereka Kalau pakainya helai, bro. kecuali kayak botol, satu botol, dua botol, tiga botol, empat botol. Nah, itu pernah ada. Tapi kalau satu rambut kan nggak ada. Pakainya helai. Jadi itu beda ya. Nah, nggak bisa. Jadi my hair is long. Jadi ada beberapa benda yang nggak bisa dibilang satu langsung bendanya. Misal kayak satu air kan nggak bisa. Itu harus pakai is. Terus his skin. His skin ini apa artinya teman-teman? Kulitnya dia. Dianya siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, his skin is white. Kulitnya putih. Putih. Nah, our noses are sharp. Artinya adalah hidung kami
mancung. Mancung. Nah, teman-teman, kenapa pakai R? Ya, karena mungkin misal saya lagi sama si Novi contoh, terus aku bilang, hidungnya kita mancung loh. Kayak gitu. Nah, our noses are sharp. Kenapa saya pakai R? Karena ya yang kumaksud hidungku sama hidungnya si Novi contoh, misal seperti itu. Kalau misalnya dibilang, misal ada orang yang bilang our nose tidak pakai S tambah NS, our nose is sharp. Boleh enggak? Boleh, cuman artinya rancu, tergantung dari konteks. Boleh. Bisa jadi kalau misalnya dua orang tapi hidungnya nyatu, nah itu agak serem ya. Pakainya our nose is sharp. Itu bisa. Artinya secara arti dan secara kalimat itu strukturnya benar, bisa. Tapi artinya rancu. Kecuali kalau misal kami lagi bikin patung nih, bikin patung muka, terus dibilang, oh, saya lagi bikin patung sama si A, terus dia bilang, oh, our nose, maksudnya our nose ini dia maksudnya hidungnya kami, tapi yang di patungnya, nah itu mancung, itu bisa sebenarnya. Jadi tergantung konteks ya, teman-teman. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, silakan di screenshot kalau mau di screenshot teman-teman. Oke. Lanjut, itu adalah cara pertama. Walaupun sebenarnya masih ada banyak cara. Cara kedua kita menggunakan yang normal. Ayu, Dewi, she, he, it. Nah, teman-teman di sini kita menggunakan have atau has. Artinya sama-sama apa? Memiliki. Ya, sama-sama memiliki. Have artinya memiliki, has artinya memiliki. Cuman kita harus menggunakan have kalau subjeknya adalah Ayu sama Dewi atau nama orang jamak. Maaf, kita pinjam namanya dulu ya. Ayu atau Dewi itu menggunakan have. Sementara Siti atau she, he, it itu menggunakan has. Terserah mau kata bendanya lebih dari satu atau dua, itu tidak peduli teman-teman. Yang harus dipedulikan adalah, yang harus diperhatikan adalah siapa yang berbicara. Ya, misal mereka memiliki mata yang berwarna biru. They have blue eyes. Kenapa menggunakan S, Bro Kahfi? Karena matanya lebih dari satu dong. She has bullets. She has full lips. Kenapa menggunakan S lips-nya? Karena bibir itu satu di atas, satu di bawah. Jadi dibilang full lips itu artinya memiliki bibir yang tebal. Has. Dia menggunakan has di sini. Kenapa menggunakan has? Karena subjeknya. Iya, benar. Nah, dia menggunakan have di sini karena subjeknya adalah they. Seperti itu. Aman ya? Jelas ya? Jelas, Ada yang bro. perlu dibanting? Silahkan bertanya kalau mau bertanya. Tadi kan bro itu tentang Ya, my gimana? tadi, yang tentang my tadi. Itu kan bisa it's mine. Itu bisa nggak? Ah, itu beda. Itu kan Itu ditunjukkan pemilikan juga kan bro? iya benar. Nah, ini kita masuknya ke kata ganti kepemilikan. Nah, gimana cara bilangnya ya? Jadi kata ganti kepemilikan itu ada dua. Ada yang menyertakan bendanya, nama bendanya. Misal, mana lagi botolku tadi nih? Nah, teman-teman, walaupun nggak ada botolnya, gimana cara bilangnya? Oh iya, teman-teman, ketika saya bilang it's my bottle atau my bottle is expensive, berarti teman-teman udah mengerti konteksnya kalau saya mengerti konteks kalau itu adalah botol karena saya sebutkan kan. Iya tah. Tapi ketika saya bilang ini punya aku, tiba-tiba aja, oh misal punya aku bagus loh, atau gue bilang punya aku mahal loh, kayak gitu. Teman-teman pasti berpikir punya apa, maksudnya apa yang mahal ini?
Nah, penggunaan dari kata main itu, M-I-N-E ya, kita harus mengetahui konteks sebelumnya. Misal kita lagi bicara botol nih. Oh, saya dapat botol di ini bla 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 di sungai, dia itu terbuat dari terbuat dari apa sih? Terbuat Kaca. dari benang emas. Contoh, ada botol terbuat dari benang emas dan bla bla bla. Terus saya langsung bilang, "Oh, punya aku terbuat dari kulit badak." Contoh. Nah, itu kan teman-teman nggak usah saya pakai botolku, langsung pakai punya aku aja, itu kan sudah mengerti. Jadi itu perbedaannya. Itu perbedaannya kita harus menggunakan main atau langsung mai aja. Itu ya. Kita harus mengetahui konteks terlebih dahulu untuk menggunakan yang main dan setelahnya dan banyak yang lain. Ya, seperti itu ya. Oke. Aman? Oke. Oke. Ada lagi yang mau dibanting? Silakan bertanya. Mungkin ada yang kurang jelas tadi. Bro Kavi, so cute kumisnya. Oh, thank you. Astagfirullah. Filter guys, filter. Tadi habis kelas anak-anak ya. Biasa. Ada lagi? Ada lagi, ayo. Come on. Come on, ask me. Nggak ada ya? Kita lanjut nih. Lanjut. Oke, teman-teman, maaf saya mute dulu ya. Oke, guys. Next, continue. Teman-teman, here we go. We got some vocabularies here. Kita memiliki beberapa kosakata di sini tentang perawakan, tapi nggak lengkap ya. Banyak kok kalau masalah perawakan mah. Teman-teman, ada mata sipit. Ya, kayak saya. Itu slant eyes. Slant eyes. Kalau mata lebar itu wide eyes. Mata juling itu crossed eyes karena crossed itu artinya nyilang, ya. Crossed eyes. Mata bulat round eyes. Mata bulat. Mata bulat ya. Oke. Nggak pernah lihat kotak soalnya. Oke, next. Ada skin tone. Ada skin tone, teman-teman. Skin itu kulit, tone itu ya warna. Bisa dibilang seperti itu. Nah, teman-teman, brown itu coklat. Dark itu gelap. White putih. Kalau cerah, teman-teman bisa bilang fair. Makanya teman-teman ada apa sih kosmetik apa? Skincare Fair and Lovely. Nah, itu. Nah, itu fair itu maksudnya cerah yang sekali putaran kalau nggak salah. Oke, next. Terus ada creamy yellow. Creamy yellow itu kuning langsat. Bright brown itu coklat cerah. Atau fair brown juga boleh. Jadi teman-teman, silakan didengarkan ya teman-teman. Kalau masalah menghafal itu tugasnya teman-teman pribadi. Yang saya bisa lakukan adalah teman-teman, you need to listen to me carefully. Slant eyes, wide eyes, crossed eyes, round eyes. That's brown, pakai au, brown, dark, white, creamy yellow, bright, brown. GH-nya mati, nggak dibaca, jadi bright. Nose, oh, nose. Itu kalau misalnya mancung, teman-teman bisa bilang kayak yang pertama tadi, sharp nose. Kalau misalnya pakai pointed nose, itu boleh. Button nose itu yang bulat kecil, ya. Button nose, yang kayak jerawat, ya. Nah, itu button nose. Terus ada lagi turn up nose. Nah, teman-teman, turn up nose ini adalah jadi dia itu apa kayak mancung lancip. Teman-teman tahu enggak? Teman-teman ada kayak bule, mungkin pernah lihat di film, itu hidungnya mancung terus agak ke atas. Kayak gitu. Nah, itu turn up nose. Ada flat nose. Nah, ini kayak banyak dari kita ya yang seperti ini. Pesek, teman-teman. Ya. Oke, next ada lips atau bibir. Full lips itu ya bibir atas bawahnya tebal. Round lips itu bibirnya bundar, ya bukan segituju. Ada thin. Teman-teman cara penyebutan thin ini thin, bukan T, bukan T tapi the. Gigitnya di lidahnya digigit, baru ada kayak udara sedikit keluar. The, thin lips. Nah, itu bibirnya tipis. Thick lips itu bibirnya tebal. Hampir sama full lips. That's hair. Itu adalah rambut. Curly, teman-teman. Curly itu keriting. Curly.
Straight itu adalah rambut lurus. Frizzy itu kribo. Wavy itu adalah bergelombang. That's. Next ada body. Body ini badan. Kalau misalnya tinggi teman-teman jangan bilang high. High itu tinggi, mungkin bangunan, tinggi suatu objek or something. Tapi kalau misalnya tall itu untuk tinggi badan. Ya tall, pakai O, tall. Jalan tall kayak gitu. Short, pendek. Fat itu gemuk. Skinny, kurus. Walaupun bisa pakai thin tadi. Ya, bisa pakai thin, tapi orang-orang banyak pakainya skinny. Kalau badan ideal, teman-teman sebenarnya bisa bilang body goals. Ya, seperti itu. Ada yang mau dibanting? Udah selesai? Come on, guys. Kopi. Kopi. Lanjut, Miss. Come on, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Aman. Ayo, saya tunggu 3 menit. Kalau nggak ada, kita akan praktek. Prakteknya apa, teman-teman? Silakan ceritakan bagaimana kesehariannya, teman-teman. Kemarin nggak praktek, toh? Ya. Saya kasih waktu lama nih, 30 menit. Sekitar 20 menit, teman-teman bakalan praktek. Lama tuh. Kenapa? Biar kami antar. Come on, guys. Nggak ada? Come on. Pas. 3 menit ya. Nanti pas 30 menit baru kita mulai breakout room-nya. Dan teman-teman, I'm going to tell you something that ya di breakout room-nya teman-teman, yang penting satu, say hi aja dulu biar nggak diam-diam ruangannya ya. Bro Kavi recording day 5. Kayaknya udah deh. Iya nggak sih? Belum tak? Udah kayaknya. Udah load. Udah guys. Ini Oh, ada Kavi, ritmenya. Are you so funny? Thank you. Kak, Aduh, jangan gitu teman-teman. Saya gampang salah ini. Kak, maaf Kak. Gimana? Kak, coba suruh kami buat satu kalimat Gimana? yang kami satu contoh kalimat yang tadi, tapi kakak cari kalimat Indonya, kami Inggrisnya gitu Kak. Oh, tugas gitu. Tapi Bentar teman-teman, saya kok agak nge-lag ya. Wait a moment. I am in a little bit lagging. Maaf teman-teman. Saya bentar. Saya agak nge-lag. Bentar ya. Bahasa Inggrisnya Aduh, nge-lag. ini mau hujan po ya. Bahasa Inggrisnya nge-lag apa, Kak? Nge-lag, beneran. Nge-lag, thank you. Maaf teman-teman, saya tadi nge-lag parah. Ya. Maaf, nge-lag banget. Sorry banget. Tadi apa pertanyaannya sis Humaira? ini Kak, coba suruh kami nulis satu kalimat. Tapi kakak pilih kalimat Indonya, nanti kami buat sendiri. Latihan ya. Nanti teman-teman. Ya, kita praktek dulu aja, nggak apa-apa ya. I'm really sorry, saya tadi nge-lag banget, jadi nggak kedengeran. Oke sis, maaf ya. Oke guys. Saya bagi ruangannya ya. Siap ya? Siap? Aku udah reload, masih belum ada D5-nya. bro. Nanti saya kirimin ya sis. Apa? Teman-teman silakan masuk ke breakout room-nya masing-masing. Ingat apa tadi? Teman-teman ingat di breakout room-nya sabar, tapi jangan malu-malu ya.
Tunggunya berapa lama keburu habis That's waktunya? say hi aja dulu. Halo, ada orang enggak? Kayak gitu. Dan apa yang dipraktekkan di dalam breakout roomnya seperti yang saya bilang kemarin ya. Kita akan praktek tentang kesehariannya teman-teman. Contoh, I go to bathroom, I wash my face and then prepare my breakfast. Saya pergi ke kamar mandi, cuci muka, menyiapkan sarapan dan seterusnya. Gitu ya. Oke, teman-teman? Siap ya? Please go to your breakout room. Silakan ke breakout roomnya masing-masing. Ada tombol join, teman-teman. Silakan diklik ya. Silakan, Oke. guys. Hello Ayo, everyone. guys. Fatma, Sis Hello. Fatma, Bro Muhammad, ayo silakan masuk ke breakout roomnya. Raisya, Sis Foni, halo Sis Foni. Halo Sis Foni. Oh, kita masuk room berapa yang 3? Ayo guys, ayo guys. Tidak dapat yang Ayo teman-teman, silakan masuk. Bro, hati-hati di jalan bro ya. apa ini? Jaringan setahun. Mairan Nandayanti. Mikrofon Anda dibunyikan. Mana? Dari mana asal itu Pak? Ada bawa kemari kok. Mati ini lain ini. Wih, siapa yang dapat melihat pesan Anda? Perekam aktif program nanti sehingga pemilik akun semua orang dalam rapat. Hanya Anda dan orang yang belum Anda dapat pesan langsung. Eh, mana ini? Oh ini. Oh, kita sendiriin. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Mikrofon Anda bunyikan. Nggak bisa masuk ke ruangan apa, Bu? Halo. Anybody in room?
Halo guys, Raisya and Sis Nur, halo. Halo Raisya, Sahila dan Sis Nur, halo. Halo, Sis Raisya and Sis Nur.